Setelah hujan mulai reda di suatu hari, langit kelabu, udara berat, seperti kain basah yang digantung di leher. Di pinggiran kota, tanah merah mulai dipancang tali. Rencana pembangunan sebuah gereja, sederhana, kecil, bukan katedral, bukan menara emas, hanya ruang untuk ibadah, untuk bernafas, sebagai manusia yang percaya. Tapi bagi sebagian orang, itu sudah cukup. Desas-desus mulai menyebar. Apa perlu rumah ibadah baru? Di sini? Siapa yang akan datang? Pendatang? Atau misionaris? Lalu keributan mulai tumbuh. Tidak dari kegaduhan, tapi dari bisik-bisik yang menular seperti penyakit. Dari percakapan yang separuh benar dan separuh kebencian. Dan, seperti luka lama yang belum sembuh, ia menganga lagi. Warga terpecah, saling curiga, saling menduga siapa yang benar dan siapa yang asing di tanah ini. Media sosial mulai penuh. Potongan video yang sengaja dipilih, foto yang diperbesar, caption yang menyulut emosi, komentar yang menyiram bensin. Dan pada akhirnya, yang ramai bukan lagi soal rumah ibadah, tapi tentang siapa yang paling benar dan siapa yang paling pantas marah. Di lapangan itu, sebuah tenda dipasang, spanduk dicetak tergesa, pengeras suara dinaikkan ke tiang listrik. Orang-orang datang, membawa dalil, membawa spanduk, membawa kemarahan. Lalu, dari sisi lain jalan itu, datang rombongan berbeda. Aliansi Mahasiswa Nusantara. Bukan untuk menantang, tapi untuk menyimak dan mengingatkan bahwa negeri ini bukan milik satu golongan, bahwa perbedaan bukan pangkal perpecahan, bahwa yang penting bukan menang debat, tapi menang akal sehat. Tapi masa di lapangan itu sudah panas. Orasi dibalas orasi, suara dibalas suara, teriakan dibalas pekikan. Dan di antara semua itu, seorang perempuan berdiri. Kita datang bukan untuk membela satu agama, tapi untuk menjaga ruang damai agar semua bisa beribadah. Suara Dinda tidak tinggi, tapi tajam, menembus. Aku Muslim, dan aku tahu betapa pentingnya masjid bagi kita. Tapi aku juga tahu bahwa saudara kita dari agama lain pun berhak punya tempat yang sama untuk bersujud dengan caranya sendiri. Hening turun perlahan, bukan karena kalah, tapi karena sadar. Suara sirene perlahan terdengar. Tidak menakutkan, tapi cukup membuat semua berhenti. Sebuah mobil taktis berhenti di sisi lapangan. Di belakangnya, mobil patroli dan kendaraan sipil. Sebagian bertuliskan, Aliansi Mahasiswa Lintas Iman. Beberapa aparat turun. Seragam mereka berbeda, tapi tujuan mereka sama. Menenangkan, menjembatani, mendengar. Seorang polisi, kemungkinan besar Kapolsek wilayah itu, maju perlahan. Tidak dengan pengeras suara, tapi dengan mata yang tenang dan gestur tangan terbuka. Di belakangnya, seorang pendeta berjubah ikut melangkah. Beriringan dengannya, seorang tokoh agama yang sangat disegani. Bersorban dan mengenakan peci putih, seperti seorang haji. Tak jauh dari mereka, seorang mahasiswa berseragam alma mater biru ikut berdiri. Tidak membawa spanduk, tidak membawa perintah. Cerita ini adalah fiksi, tapi bukan sekedar rekaan. Ia lahir dari harapan, dari kerinduan untuk hidup damai di tengah perbedaan. Tidak ada niat menyinggung, tidak ada keinginan membenci. Justru sebaliknya, cerita ini ingin mengingatkan
bahwa agama seharusnya membawa ketenangan, bukan ketegangan. Memberi rasa aman, bukan rasa takut. Menuntun kita menjadi pribadi yang lapang, bukan yang mudah tersinggung. Mungkin bagi sebagian orang, cerita seperti ini terlalu ideal. Tapi harapan harus tetap ada, agar arah tidak hilang. Kalau kisah ini menyentuh hati, bantulah kami untuk menyebarkan pesannya. Tekan tombol suka, tinggalkan komentar, dan jangan lupa berlangganan channel Kontemplasiku untuk cerita-cerita lain yang lahir dari keresahan, tapi tumbuh jadi harapan.